Oke, ini adalah penghasilan fiskalnya, ini PPh 25-nya, PP terutangnya ya 12.650 seperti ini. Lalu dikurangi prepaid ya. Ini prepaidnya di sini kredit pajak dalam negeri itu 8 jutaan, sehingga 12 juta dikurang 8 juta dapatlah PPh yang harus dibayar sebesar 4.500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan-rekan semua. Apa kabar? Doa saya untuk kita semua, semoga kita sehat, imun kita kuat, dan kita bisa terhindar dari wabah corona. Amin ya rabbal alamin. Pada sesi video kali ini mungkin sedikit panjang videonya karena ini tutorial lengkap, yaitu saya akan membahas cara mengisi SPT tahunan badan menggunakan atau melalui e-form, yaitu aplikasi terbaru. Sebenarnya nggak terbaru sih, tahun-tahun lalu sudah mulai, hanya saja per Maret nanti itu aplikasi e-filing atau melalui CSV itu udah dihapus ya, ditutup oleh DJP Online. Jadi kita wajib menggunakan e-form. Bagaimana cara pengisiannya, bagaimana cara pelaporannya, mari kita simak videonya. Bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe yang di bawah ini berlogo merah, lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini upload perihal perpajakan. Semuanya gratis. Atas subscribe dan loncengnya saya ucapkan terima kasih. Oke, ini adalah tampilan dari SPT tahunan badan ya, yang sudah saya download melalui DJP Online. Step pertama adalah kita harus login DJP Online. Saya anggap sudah punya akses ya untuk login DJP Online melalui e-fin segala macam, saya anggap sudah tahu. Atau teman-teman yang mungkin belum punya DJP Online mau registrasi dulu, silakan, ada di video sebelumnya, silakan cari saja di playlist. Nah, teman-teman bisa mulai dengan masuk ke menu lapor ya. Lapor, nanti ada muncul menu tiga menu, yaitu ini e-form dan e-filing ya, ada dua. E-filing nanti ini akan ditutup per tanggal 30 Maret. Jadi kalau April itu udah wajib lewat e-form, tapi kalau sebelum Maret silakan masih bisa lewat e-filing. Kita pilih e-form ya. Tutorial kali ini membahas tentang e-form. Nah, di sini ada 3 menu, yaitu arsip, buat SPT, dan utuh. Ini adalah history setelah lapor-lapor tahun-tahun sebelumnya dan SPT PPh lainnya. Teman-teman kalau belum punya Adobe ya, sebelumnya sudah saya sampaikan, silakan unduh dulu Adobe-nya, atau mungkin yang udah punya tapi versi lama itu nggak bisa, silakan update sini ya, klik saja ini, nanti tinggal install lalu diupdate. Kita mulai dengan buat SPT. Pilih tahun pajak ya, tahun pajaknya semisal 2021. Maka dia otomatis normal ya. Ya, kalau teman-teman belum pernah lapor normal. Cuma semisal saya buat 2018 deh, dia otomatis akan pembetulan karena kita sudah lapor yang normal seperti itu. Jadi dia menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Saya coba sekarang trial yang 2018 ya. Trial aja ya. Ini pembetulan. Lalu teman-teman pilih ini untuk menu CSV ya. Untuk format import CSV dan informasi lainnya dapat Anda akses pada link berikut. Silakan mau CSV penyusutan, kredit pajak, banyak lagi ya, bisa lewat di sini. Silakan download dari sini. Kalau teman-teman klik kirim permintaan ya, ini nggak usah di checklist ya. Ini kalau teman checklist ini berarti hanya minta kirim token. Sementara teman-teman belum download formnya, itu nggak bisa. Kecuali teman-teman sudah download form, nanti mungkin tokennya hilang, baru teman-teman bisa klik hanya kirim token lalu kirim permintaan. Nah, tinggal klik kirim permintaan, nanti akan terdownload ya, filenya seperti ini. Saya sudah download sebelumnya. Nah, ini ya filenya ya. Filenya berupa PDF, nanti kita inputnya di sini. Tampilannya adalah seperti ini. Nah, jadi kita tidak lagi menggunakan e-SPT ya atau e-filing. Ini adalah tampilan dari e-form. Kita bisa nginput di sini, dia otomatis nge-link semuanya ya. Jadi kayak seperti aplikasi ya, cuman dia berupa PDF. Nah, step pertama adalah teman-teman siapkan laporan keuangannya ya. Laporan keuangan seperti ini. Nah, ini saya buat sudah laporan keuangannya seperti ini. Silakan formatnya pasti beda-beda ya. Silakan sesuaikan dengan format tempat kalian bekerja atau perusahaan kalian masing-masing. Ini adalah ada iklan ya.
Nah, ini adalah tampilan hasil laporan keuangan komersil, lalu koreksi fiskalnya. Ini hasil setelah fiskal ya. Akhirnya kalau tampilan saya seperti ini. Nah, ini laporan keuangan. Lalu teman-teman siapkan juga neraca seperti ini ya. Neraca aset dan hutang. Aset 1,3 M, hutang dan modal juga harus sama 1,3 M. Nah, itu ya yang disiapkan laporan keuangan, neraca, lalu formnya. Nah, sekarang kita mulai isi ya. Teman-teman untuk mengisi e-formnya itu dimulai dari lampiran ya, lampiran yang paling bawah ya. Kita mulai dari lampiran 6. Lampiran 6 bisa, teman-teman mulai dari lampiran khusus juga bisa, silakan. Saya biasa mulai dari lampiran 6 dulu. Lampiran 6 lalu kita buka. Nah, ini adalah isinya daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Jika teman-teman punya, silakan input ya. Cara inputnya bagaimana? Klik saja tambah yang ada di sini. Klik tambah seperti itu. Nanti otomatis muncul namanya PT apa, alamatnya di mana, NPWP-nya berapa, nominalnya berapa, persentasenya berapa ya. Ini penyertaan modal. Jika tidak ada ya kosongin, tidak masalah. Dalam kondisi merah seperti ini, teman-teman nggak bisa beralih ke lampiran lain. Contoh lampiran 5, buka. Ini akan muncul notif seperti ini. Jadi teman-teman kalau ada yang merah seperti ini harus dihapus dulu ya. Push klik aja hapus ini. Nah, hilang. Saya yakin semua nggak ada merah, dan baru bisa beralih ke form yang lainnya. Scroll ke bawah ya, di scroll ke bawah ada yang lainnya tuh. Daftar utang pemegang saham, kalau ada ya silakan input, sama klik tambah saja. Sama daftar piutang pada pemegang saham, jika ada. Kalau nggak ada ya kosongin saja ya. Kalau nggak ada kosongin aja, hapus. Oke, kita beralih ke lampiran 5 ya. Lampiran 5 isinya yaitu tentang daftar pemegang saham ya. Ini daftar pemegang saham atau pemilik modal. Nah, teman-teman bisa input di sini ya. Namanya siapa ya, namanya siapa, siapa saja, berapa banyak orangnya, alamatnya, NPWP, jumlah modal yang disetor, nah persentasenya, dividennya berapa. Kalau belum ada ya silakan nolin aja. Ini persentasenya ya, ini harus 100% ya. Sudah 100. Kalau ada 3 orang, 4 orang ya sesuaikan saja persentasenya. Sesuai nominalnya, jumlah total berapa, ya dibagi yang disetor berapa. Sehingga persentasenya itu 100 ya. Kalau teman-teman scroll ke bawah, ini ada daftar susunan pengurus. Nah, pengurusnya siapa ya? Ini pengurusnya nama, alamat, NPWP, jabatan. Kalau mau tambah silakan klik tambah harus ini ya. Nah, kalau udah merah seperti ini harus diisi ya, nggak boleh kosong. Kalau nggak ada ya silakan hapus. Oke, kita berlanjut ke lampiran 4 ya. Lampiran 4 yaitu tentang PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Apa contohnya? Banyak ya, bunga. Silakan teman-teman input ya. PPh bunga, penjualan saham, penghasilan usaha dan lain-lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat, silakan isi jika ada. Jika nggak ada kosongin. Kebetulan yang saya trial ini nggak ada, jadi saya kosongin aja ya. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak juga silakan. Menerima bantuan mungkin, atau dapat hibah, dapat dividen ya, bagian lain sebagainya. Silakan input sesuai transaksi yang terjadi di perusahaan teman-teman sekalian. Oke, dianggap paham. Kita lanjut next, lampiran 3. Lampiran 3 yaitu berisi tentang kredit pajak dalam negeri. Nah, ini adalah kredit pajak. Ini adalah ibaratnya uang perusahaan ya. Uang perusahaan yang sudah terlanjur, yang sudah dipotong terlebih dahulu di tahun berjalan dan nanti akan menjadi prepaid PPh 22 atau 23 bagi badan tersebut, sehingga bisa mengurangi PPh terhutang. Ini PPh 22 jika ada ya, impor ini ya. Jika ada ya silakan diisi ya. Jika nggak ada ya silakan hapus, ngomongin aja. Lalu PP 23 ini prepaidnya saya kebetulan ada nih ya, diisi detailnya, nama, NPWP, jenis penghasilan, objek pajaknya, DPP-nya berapa, PPh-nya berapa, nomor bukti potong penting, tanggal bukti potong, alamat pemotong. NTPN ini sebelumnya kan kalau di SPT itu nggak ada nih NTPN. Nah, ini di e-form ada NTPN-nya.
Tapi bisa diisi bisa enggak ya, bisa diisi bisa enggak, silakan. Kalau ada diisi, kalau enggak masih belum masalah sih. Cuma nggak tahu next tahun depan apa harus wajib ada NTPN, kita juga belum tahu ya. Kalau tambah kurang ya silakan klik tambah. Ini kan merah nih. Nah ini nggak merah karena dia bisa diisi bisa enggak ya begitu. Jadi total prepaidnya ada sekitar 8 juta. Sesuaikan dengan laporan keuangan teman-teman. Nih, ini rekap saya seperti ini prepaidnya nih. Prepaid PP23 sebesar 8.142.000. 8.142.000 matching ya, prepaid 23 yang akan mengurangi PPh terutang sebadan tadi. Oke, next kita lanjut ke lampiran 2. Lampiran 2 itu berisi tentang perincian HPP. Nah, ini rincian salesnya berapa, lalu HPP biaya-biaya segala macam itu berapa. Disinilah jadinya. Oke teman-teman, kalau mau simple ya rekap dulu di Excel. Buat kolom seperti ini, perincian HPP, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha. Dibuat di Excel ya. Di sini kita tinggal input ya. Data ini diambil dari mana? Ini dari laporan keuangan, dari profit loss seperti ini. Maka ini masih susunannya seperti ini ya. Nggak seperti yang di tabel. Teman-teman silakan pilih sesuai kriterianya yang di sini ya. Semisal ini adalah pembelian bahan barang dagangan total 1,1 M. Ini ya, nih biaya produksi event ya masukin. Sesuaikan saja ya, biaya lainnya apa aja, biaya transportasi masuknya kemana kan sesuai. Setelah HPP selesai ya, setelah HPP selesai kita lanjut ke lampiran 1 yang berisi tentang perhitungan penghasilan neto fiskal. Tapi sebelum teman-teman masuk ke lampiran 1 ini, kita sebaiknya masuk ke lampiran khusus dulu ya. Lampiran khusus yang paling bawah itu lampiran khusus 7A. Teman-teman nggak harus mutlak mulai dari lampiran ini ya, lampiran khusus dulu juga bisa. Cuma saya sarankan mulai dari bawah ya, paling bawah. Entah lampiran khusus 7A dulu atau lampiran 6 ya, seperti itu. Lampiran khusus 7A dibuka. Tampilannya adalah kredit pajak luar negeri. Ini jika ada ya, jika ada silakan tambah aja. Tambah, klik di sini. Nah, jenis penghasilannya pilih dari apa? Dari dividen kah, bunga, royalti dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman banyak, semisal banyak ya silakan diimpor ya, impor data. Klik aja impor data, ntar CSV-nya masukin, gampang. Saya nggak bahas masalah impornya ya. Oke, yang lampiran 7A isinya adalah kredit pajak luar negeri. Kebetulan di klien saya tidak ada, jadi saya kosongin aja. Jangan lupa dihapus ya, merah seperti ini. Hapus saja, sehingga kita bisa berlanjut ke lampiran khusus 6A, yaitu berisi tentang perhitungan PPh pasal 26 ayat 4. Nah ini adalah nanti otomatis ini ya, ini terisi otomatis, yaitu penghasilan neto komersil 81 juta itu didapat dari sini nih. Ini komersil ya, ini 81 juta. Sama ya, 81477 seperti ini. Sama, ini otomatis ya. Silakan skip saja, tidak otomatis terisi. Lalu kita masuk ke lampiran 5A. Lampiran 5A ini berisi tentang daftar cabang utama. Teman-teman perusahaannya punya cabang enggak? Kalau punya cabang ya silakan input di sini ya, tambah. Tapi kalau nggak punya cabang, silakan. Biasa ada cabang nih, misal PT Maju Sejahtera, semua nama PT-nya sama biasanya, cuman cabangnya NPWP-nya yang berbeda biasanya ya, NPWP lokasinya seperti itu. Kalau ada silakan input. Ini kebetulan saya nggak ada, ya saya kosongin saja. Kita lanjut ke lampiran 4A, yaitu berisikan tentang daftar fasilitas penanaman modal. Jika ada ya, jika nggak ada ya kosongin. Saya juga belum pernah ada ini, jadi nggak pernah ngisi seperti ini. Daftar fasilitas penanaman modal, klien saya semua nggak ada ya, jadi saya kosongin. Oke, next kita lanjut ke lampiran 3A. Nomor 2, nomor 1 ini sama ya, pilih aja nomor 2 dulu, yaitu berisi tentang pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Ada nggak lawan transaksi atau mitra transaksi yang punya hubungan istimewa? Biasa ada hubungan keterkaitan ya. Jika ada ya isi, jika nggak ada ya tinggalkan. Biasa nih hubungannya dengan luar negeri, di Eropa, entah di Jepang, di Cina, Korea, itu
Tuh PT-PT-nya silakan input ya. Negara mana ini kan ada pilihan negara mana. Kebetulan saya nggak ada ya klien yang satu ini, jadi saya hapus. Kita lanjut ke lampiran 3A1. Ini agak cepat ya, karena ya saya banyak yang kosong memang. Kebetulan nggak ada transaksi tersebut. Nah, ini adalah lampiran khusus 3A.1. Silahkan pilih ya, sesuaikan dengan perusahaannya. Dokumentasi penetapan harga wajar transaksi. Ini yang pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Jika ada, harus diisi nih ya. Kalau nggak ada ya saya kosongin aja. Saya kan kosong karena nggak ada. Oke, kita lanjut lampiran 3A. Seperti ini. Nah, isinya sama sih, masih perihal pihak yang memiliki hubungan istimewa ya. Silakan input nih daftar pihaknya, nama PT segala macam. Lalu ini rincian transaksinya tentang apa. Ya, teman-teman kalau bingung klik aja tambah, nanti dia muncul jenis transaksinya apa ini. Nah, pilih saja, yaitu penjualan atau pembelian barang modal, peminjaman uang, penyerahan jasa. Dia ada menunya, jadi jangan bingung ya, klik aja dulu tambah. Dia ada menunya, silakan pilih. Seperti ini kan dikosong, tinggal nama, alamat, NPWP-nya, kegiatan usahanya apa. Nah, bentuk hubungannya apa? Klik aja nih kursor ini. Hubungan istimewa karena kepemilikan, karena penguasaan dan lain sebagainya. Kosongin ya, karena saya nggak ada. Kalau teman-teman ada, silakan diisi. Lalu kita lanjut ke lampiran 2A, yaitu perihal tentang penghitungan kompensasi kerugian fiskal. Ini apa? Ini tujuannya apa? Ini adalah bagi perusahaan atau badan yang selalu mengalami rugi. Semisal di tahun pengerjaan kita ini kan sekarang saya 2018 ya, di sini berarti 2018. Tahun lalu rugi 2017. Nah, bisa diinput di sini. Kerugiannya berapa? Semisal 500 juta, input aja. Itu adalah kompensasi kerugian. Bisa kita gunakan maksimal ya. Azan ya. Saya pause dulu ya. Jadi kita lanjut lagi. Oke, tadi sampai perhitungan kompensasi kerugian fiskal nih ya. Kerugian fiskal itu bisa digunakan maksimal 5 tahun. Selama 5 tahun, semisal rugi berturut-turut, silahkan bisa dikompensasikan kerugian fiskalnya. Maksimal 5 tahun ya. Ini semisal 2018. Saya 2018, berarti 2017-nya ada kerugian fiskal. Silahkan diinput berapa juta, 500 juta, silahkan dimasukkan di sini ya. Nah, dia akan otomatis mengurangi omset ya, seperti itu. Oke, ini kebetulan saya nggak ada kerugian fiskalnya. Jadi kita lanjut next, lampiran khusus 1A. Ini buka. Nah, ini adalah daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Penyusutan ini didapat dari mana? Dari aset ya. Ini kebetulannya saya klien ini ada 4 aset ya. Saya udah rekap di Excel seperti ini. Ini adalah aset. Nah, ya. Ada mobil 2, lalu perlengkapan 2. Seperti ini penyusutan. Biasa penyusutan fiskal dan komersil itu berbeda ya. Silakan penyusutannya teman-teman buat lagi. Ini kan penyusutan dari accounting. Nah, ini kalau saya buat penyusutan dari berdasarkan pajak ya, dari fiskal. Biasa berbeda biasanya. Ya, kalau berbeda dia ada selisih di sini, di koreksinya. Ini Excel-nya ya. Kalau teman-teman bingung ya lihat di sini aja lah. Nah, ini adalah tampilannya. Ini adalah jumlah penyusutan fiskal menurut fiskal, penyusutan menurut fiskal atau accounting. Nah, ini jumlah penyusutan komersil ya. Penyusutan fiskal yaitu berdasarkan pajaknya. Ini komersil berarti berdasarkan accounting, laporan keuangan. Kalau ada selisih, di sini muncul selisihnya. Kalau nggak ada berarti sama ya, 0. Seperti itu. Ini ya, seperti ini. Kalau teman-teman mau cepat ya diimpor ya, diimpor sini bisa. Nanti ada saya buat tutorial sendirilah cara impor penyusutan fiskal biar cepat ya. Lalu kalau mau tambah manual di sini aja, cukup tambah seperti biasa ya. Ini ada kursor kok, teman-teman gak usah bingung. Kalau mobil masuknya kemana gitu kan, mobil tuh berwujud, pilih aja harta berwujud. Kelompok hartanya berapa? Ini teman-teman nggak tahu ya, kalau bingung cari Google aja dah gitu ya. Kelompok harta penyusutan gitu. Nanti muncul kelompok 1, 2, 3, 4 seperti ini. Kalau bingung ya silakan di googling aja ya. Oke, ini kita hapus. Nah, selesai.
Lalu kita masuk ke lampiran pertama tadi ya, balik ke lampiran pertama. Lampiran-lampiran sudah semua, lampiran dan lampiran khusus sudah semua. Lalu kita kembali ke lampiran pertama. Nah, ini adalah ibaratnya halaman 2 dari nomor induk lah, dari SPT induk ya. Teman-teman bisa input nih penghasilan OT komersil dalam negeri. Berdasarkan apa? Laporan keuangan ya, seperti ini. Oke, nah 1,9 M peredaran usahanya seperti ini, pendapatan atau peredaran usaha 1,9 M. Lalu ini udah otomatis dari mana nih muncul? Dari ya yang kita input tadi, lampiran-lampiran dan lampiran khusus. PP-nya sekian, biaya usahanya, penghasilan netonya, penghasilan dari luar usaha ya, semua otomatis ya. Penghasilan dari luar usaha, kecuali penghasilan dari luar usaha nih. Ini udah kita input manual ya. Kalau teman-teman punya penghasilan dari luar usaha 5518345. Kalau saya buat di bawah seperti ini. Nah ini laba beban pendapatan lain-lain ya. Nah ini 5 juta sekian. Seperti ini. Sehingga dapatlah jumlah penghasilan neto komersilnya sebesar 81 juta something. Nah, sama ya, 81 juta 477. Usahakan sama. Pak ya, harusnya sama memang dari e-form kalian dengan rekap Excel-nya ya. Laporan keuangannya. Ini komersil, ini fiskal. Setelah dikoreksi fiskal hasilnya profitnya menjadi lebih besar pasti. Seperti itu. Lalu ini adalah masuk ke penyesuaian fiskal positifnya ya. Fiskal positif. Ini tadi koreksi fiskal ini kan di tengah ini saya buat koreksi fiskalnya. Seperti ini, ada perlengkapan kantor, koreksinya sekian. Hadiah, koreksinya sekian, dikoreksi ya. Biaya kesehatan dikoreksi. Jadi dia masuknya adalah ke penyesuaian fiskal positif. Ini input manual ya, mana aja yang dikoreksi ya. Oke, seperti ini. Ini harta yang dihibahkan atau bantuan sumbangan, klik koreksi, masukkan aja angkanya, berapa yang dikoreksi, lalu jumlah penyesuaian fiskal positif lainnya silahkan masukkan sehingga totalnya harus sama dengan yang kita koreksi. 19 juta nih koreksi hasilnya, pastikan sama 19 juta ya, sama. Ini adalah koreksinya. Oke, setelah semua sama, lalu dapatlah hasil penghasilan neto fiskalnya yaitu 101 juta. Sama nggak? Harusnya sama nih, 101 juta ya, sama ya. Inilah hasil dari koreksi fiskalnya terdapat di lampiran 1. Nah inilah nanti yang jadi dasar untuk menghitung PPh-nya atau PKP-nya ya. Penghasilan kena pajaknya ini 101 juta PKP-nya. Tinggal ini kita kali tarif ya, tarif PPh badan seperti itu. Setelah ini selesai, kita masuk ke induk ya. Ini adalah induknya di sini, induk lanjutan dulu ya. Nah, ini induk lanjutan ya, masuk tadi, lanjutannya tadi sih lampiran 1 tadi. Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran, ini 101 juta tadi, 100 juta. Lalu PP yang terutang adalah 12.650.000. Sama dengan rekap kita nih. PP terutang kali 12,5%. Nah, kenapa 12,5%? Kok nggak 25% Pak 2018? Karena omsetnya itu nggak nyampai 4,8 M. Jadi kalau di bawah 4,8 M itu pakai tarif ya, tarif pasal 31E ya, pasal 31E yaitu diskon 50%, jadi menjadi 12,5% ya. Sepertinya ada tulisannya sih di sini, pasal 31E ya, sehingga dapatlah tarifnya segini. Lalu ini 8 juta dari mana? Ini adalah prepaid ya, prepaid PP23 ya, kredit pajak 8.142. Ini 8.142 yaitu prepaid PP23. Sehingga dapat hasilnya PP25 375. Komat ya, saya sholat dulu ya. Oke, kita lanjut ya, tadi sampai PKP ya, yang penghasilan kena pajak. Oke, ini penghasilan kena pajaknya 101 juta, harusnya udah sama ya, 101 juta ini. Ini adalah untuk menghitung PPh pasal 25 ya, angsuran setiap bulannya. Nah ini teman-teman isi manual aja PPh yang terhutang ya, tarif PPh di bagian B seperti ini.
12.650 sesuai sama Excel kita, sesuai sama laporan keuangan, sesuai juga sama tadi ya, yang tadi PPh yang didapat tadi. Lalu masukkan prepaid-nya, PP23-nya, lalu dapatlah PPh yang harus dibayar sendiri, yaitu 4.500.000 ya, sama ya, 500. Dan ini angsurannya 375.000 per bulannya, sama ya. Oke, lanjut nih poin 16. Kalau ada transaksi dalam hubungan istimewa, silakan checklist. Tidak ada yang lewatin aja, sama. Lalu untuk ini, selain lampiran-lampiran yang tersebut, bersama ini dilampirkan pula lampiran yang teman-teman ingin lampirkan, silakan di checklist di sini ya. Oke, udah selesai. Teman-teman bisa masuk ke ini HPP ya. Sebelumnya pilih dulu teman-teman perusahaannya golongannya kategori apa, manufaktur, dagang, atau bank ya. Sesuaikan pembiayaan, silakan. Ini kita pilih manufaktur, kita buka. Nah, ini adalah transkrip ya, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Ini adalah neraca yang kita siapkan di awal tadi ya. Neracanya ini ya, aset dan utang dan modal nih, 1,3 M. Udah, ini kan udah ada rinciannya, detailnya kemana, tinggal diinput aja di sininya ya. Teman-teman sesuaikan dengan laporan keuangannya, pasnya berapa, investasi sementara jika ada, piutangnya berapa ya, sehingga dapatlah asetnya aktiva 1,3 M dan kewajibannya juga 1,3 M. Ini harus balance ya, laporan keuangannya harus balance atau neracanya. Lalu ini adalah elemen dari laporan laba rugi. Ini sama seperti laporan keuangan atau profit loss. Ini kan penjualan bersih, sales segala macam, dikurangi biaya-biaya, dapatlah fiskalnya ini. Komersilnya 81 jutaan. Harusnya sama nih ya. Nih, seperti inilah kurang lebih rinciannya. Teman-teman bisa buat sendiri ya. Oke, ini udah selesai. Ini sama, hubungan istimewa jika ada silakan ditambah. Jika nggak ada ya kosongin aja, saya nggak ada. Nah, ini di kategorinya udah selesai berarti ya. Teman-teman bisa masuk ke induk. Nih, induknya seperti ini. Induk tadi harus sudah matching ya. Silakan pilih nih, diaudit atau tidak diaudit. Kalau nggak diaudit silakan, kalau diaudit pilih aja ya, diaudit atau tidak diaudit. Nih, kalau diaudit silakan pilih opini akuntannya apa, wajar tanpa pengecualian atau tak wajar dengan pengecualian. Lalu isi ya, nama akuntan publiknya dan lain sebagainya. Oke, saya kebetulan tidak diaudit. Oke, ini adalah penghasilan fiskalnya. Ini PPh 25-nya, PP terutangnya ya, 12.650 seperti ini. Lalu dikurangi prepaid ya. Ini prepaidnya di sini kredit pajak dalam negeri itu 8 jutaan, sehingga 12 juta dikurang 8 juta dapatlah PPh yang harus dibayar sebesar 4.500.000. Ini PPh badannya ya, yang harus dibayar 4.500.000. Sudah, ini selesai. Teman-teman bisa langsung kirim SPT-nya ya, yaitu dengan cara masuk ke induk lanjutan tadi, lalu pilih kirim ya. Setelah teman-teman klik kirim, lalu bisa input SSP-nya. Nah, ini teman-teman silakan inputnya. Laporan keuangannya diunggah, formatnya harus PDF ya. Nih, laporan keuangan, file yang diupload berjenis PDF. Laporan keuangan, peredaran bruto, jika teman-teman memakai PP23 ini, silakan masukkan di sini rekapitulasinya. Daftar nominatif, biaya promosi, silakan masukkan di sini. Dokumen lain jika BUT ya, badan usaha tetap, silakan bisa masukin di sini. Lampiran khusus migas, laporan perbandingan utang dan modal atau DER. Lalu dokumen lainnya ya, silakan dimasukkan di sini. Nah, ini adalah ini ya, apa namanya? SSP-nya NTPN. Ini saya input asal ya. Karena kebetulan belum dibayar, belum dibayar sama klien, jadi saya belum punya NTPN-nya. Ya. Sudah diinput NTPN-nya, teman-teman bisa masuk kode verifikasi. Kode verifikasi ini harusnya sudah didapat ketika teman-teman download e-form ini. Jadi barengan ada e-form ini ke download,
kode verifikasi juga masuk ke email. Nah, teman-teman bisa cek email. Jika nggak ada, ya bisa ajukan lagi. Ajukannya di mana? Ajukannya di sini tadi, di JP Online ini. Nih, klik aja hanya kirim token, lalu kirim permintaan. Nanti teman-teman dapat token kembali ke email. Tokennya sama sama sebelumnya, nggak berubah. Lalu klik submit. Saya belum submit ya, karena belum dibayar. Ini TVN asal ya, asal. Habis itu submit. Caranya teman-teman submit DJP harus keadaan login ya. Pastikan internetnya aktif, bagus. Lalu DJP-nya juga dalam keadaan login, aktif. Lalu baru teman-teman bisa submit. Kalau berhasil ya, selesai. Lalu BPE-nya bisa didapat di DJP Online bisa, di email juga masuk BPE-nya. Oke, sekian ya. Semoga bisa dipahamin. Mungkin teman-teman ada yang masih ngawang, ingin bertanya, silahkan di kolom komentar. Kita bantu menjawab. Jangan lupa share video ini agar kita bisa mendapatkan pahala, menyebar kebaikan kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan. Bagi teman-teman jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, semuanya gratis. Sekian dari saya, ada kata yang salah saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.